Halo, perkenalkan nama saya Melei Farashmawati. Saya akan menjelaskan mengenai Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah suatu organisasi pemerintah di bawah presiden di negara Indonesia yang menganut sistem demokratis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lembaga Kementerian Negara yang dipimpin oleh menteri, dan yang kedua adalah lembaga pemerintah non-Kementerian Negara yang dipimpin oleh seorang yang profesional di bidangnya atau seorang birokrasi karir. Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai pengertian lembaga. Yang pertama, menurut Thomas dan Edelman, menurut beliau lembaga sebagai suatu bentuk interaksi manusia yang terdiri dari minimal tiga tingkatan. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua, lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, peran konstitusi dalam negara demokrasi. Yang kedua, menurut Macmillan, lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Yang ketiga, menurut Konjaraningrat, menurut beliau, lembaga adalah perkembangan keilmuan sosial di Indonesia yang dibagi ke dalam 8 golongan berdasarkan kebutuhan hidup manusianya. Yang keempat, menurut Hedro Puspito, menurut beliau lembaga merupakan suatu peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Yang kelima, menurut Norman T. Uphoff, menurut beliau merasa sangat sulit memberikan pengertian yang jelas mengenai pemahaman tentang lembaga, karena pengertian lembaga dan organisasi terlanjur sama di mata masyarakat. Kementerian-kementerian yang mana memiliki suatu kedudukan kementerian. 1. Departemen dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut departemen, merupakan unsur pelaksana pemerintahan. Yang kedua, kementerian dipimpin oleh menteri negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Struktur Kementerian Negara. Kementerian terdiri dari 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Pertahanan, 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 6. Kementerian Keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari kementerian-kementerian di atas. Kementerian Dalam Negeri tugasnya membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Fungsinya yaitu merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri. 3. Kementerian Pertahanan. Tugasnya membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Yang keempat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum hak asasi manusia. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Yang keenam, ada Kementerian Keuangan. Tugasnya membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Fungsinya merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara. Saya Anto Ade Susanto.
ingin menjelaskan lembaga non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga negara non-kementerian merupakan lembaga yang dibangun untuk menunjang tugas dalam sebuah roda pemerintahan yang ada. Lembaga-lembaga itu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga lembaga tersebut bukanlah merupakan lembaga yang berada di bawah kementerian. Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK bertanggung jawab secara penuh kepada presiden melalui menteri terkait. Sebagai contoh, misalnya BNN, Badan Narkotika Nasional, merupakan salah satu jenis LPNK, di mana kepala BNN, biasanya Jenderal Kepolisian Bintang 3, melaksanakan tugas berdasarkan arah dari presiden. Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tetapi tidak juga lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah, yang lebih sering disebut ORNOP atau organisasi non-pemerintah atau NGO, non-governmental organization. Lembaga negara bantu atau lembaga negara non-kementerian ini sekilas memang menyerupai NGO karena berada di luar struktur pemerintah eksekutif. Akan tetapi keberadaan yang bersifat publik, sumber pendanaan dan sumber berasal dari publik serta bertujuan untuk kepentingan publik membuatnya tidak dapat disertai sebagai NGO. Dalam arti sebenarnya, secara teoritis, lembaga negara bantu bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggota diambil dari unsur non-negara, dari otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara bantu sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika terhadap dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta akutabilitas vertikal dan akutabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara bantu dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggara pemerintah melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara bantu adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalih tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifat tersebut, John Alder mengklarifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu regulatori yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan bersifat privat, atau advisory yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah. Denix, sebagaimana dikutip Alder dalam konstitusional dan administratif law, menyebutkan 5 alasan utama yang melatar belakangi dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintah. Alasan itu adalah sebagai berikut. A. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik. B. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik. C. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum. D. Perlunya penggandaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis. E. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semi-yudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau alternatif dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa. Kedudukan non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dalam pemerintah negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam putusan presiden ini
disebut LPNK, adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentunya dari Presiden. LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. C. LPNK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden yang sesuai. Lembaga pemerintahan non-kementerian terdiri dari Arsip A. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. B. Badan Intelijen Negara atau BIN. C. Badan Pegawaian Negara atau BKN. D. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. E. Badan Koordinasi Penanaman Modal. F. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Tugas dan fungsi non-kementerian. A. Arsip Nasional Republik Indonesia. Tugas pemerintah di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. B. Badan Intelijen Negara. Tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang intelijen. C. Badan Pegawaian Negara. Tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara. D. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. E. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. F. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Badan melaksanakan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. G. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan integrasi. Tugas pokok BNP 2 TKI adalah melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. H. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. Tugas pokok Bapeten melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan perizinan dan inspeksi. Fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. I. Badan Pusat Statistik. Fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum secara nasional maupun regional. Setiap 10 tahun sekali BPS menyelenggarakan 1. Sensus penduduk atau SP, yaitu pada setiap tahun berakhiran 0. 2. Sensus pertanian atau ST pada setiap tahun berakhiran 3. Sensus keekonomi SE pada setiap tahun berakhiran 6. 4. Lembaga Administrasi Tenaga Tugas Pemerintah di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan kementerian dan non-kementerian sama, di mana kementerian non-kementerian sama berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentunya dari Presiden. Departemen dipimpin oleh penjabat politik disebut juga sekretari atau menteri. Adapun lembaga non-kementerian dipimpin bukan penjabat politik, melainkan oleh penjabat yang profesional di bidangnya atau penjabat birokrasi karir. Seharusnya lembaga non-kementerian ini tidak boleh dipimpin atau dirangkap jabatan oleh orang yang berkedudukan di kementerian. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut.
Berdirilah lembaga-lembaga negara yang baru berupa dewan, komisi, komite, badan, dan otorita, yang mana salah satu contoh lembaga negara bantu atau kementerian atau lembaga non-kementerian yang dibentuk pada era reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permasalahan yang diangkat Indonesia dan bagaimana peraturan, fungsi, dan tugas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berbenturan dengan lembaga lain. Metode penelitian dilakukan adalah metode yuridis, normatif, dan juga sosiologis. Berdasarkan penelitian tersebut, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga negara bantu independen. Peradaan KPK dengan segala tugas wewenangnya, tidak terbentuknya dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK diharapkan dapat bekerja sama demi pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman. Kesimpulannya, dari tahun ke tahun setiap negara akan terus mengalami yang namanya sebuah perubahan dan juga perkembangan baik dari sisi kedaulatan maupun juga fungsi dari negara itu sendiri. Melihat fungsi awal dari sebuah negara, bentuk adalah penjaga atau penjamin kehidupan masyarakatnya. Namun saat ini negara sudah dituntut untuk dapat mensejahterakan, menciptakan kebahagiaan yang adil dan merata. Perubahan peralihan fungsi dan tugas negara ini membuat banyak negara membuat lembaga-lembaga baru untuk dapat membantu kinerja dari negara itu sendiri. Lembaga tersebut memiliki macam-macam yang sangat-sangat banyak, di mana harus menyesuaikan dari kebutuhan dan juga sifat atau karakteristik masing-masing negara. Di negara kita tercinta Indonesia, ada 114 lembaga yang dapat dikatakan sebagai salah satu jenis lembaga non-kementerian atau lembaga di luar kementerian. Pembentukan lembaga ini selain menandakan bantuan dan manfaat yang sangat besar untuk Indonesia, karena lembaga-lembaga non-kementerian ini memberikan kontribusi nyata atas segala aspek pergerakan roda pemerintahan, di mana bisa kita lihat ini merupakan contoh-contoh lembaga non-kementerian: Arsip Nasional Republik Indonesia atau disebut ANRI, Badan Intelijen Negara disebut BIN, Badan Kepegawaian Negara disebutnya BKN, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disebut BKKBN, Badan Koordinasi Penanaman Modal disebut BKPM, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disebut Surtanal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disebut BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebut BNPB, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia disebutnya BNP2TKI, Badan Pengawasan Obat dan Makanan disebutnya BPOM, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir disebut BAPTN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutnya BPKP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disebutnya BPPT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disebut Bappenas, Badan Pertahanan Nasional disebut BPN, Badan Pusat Statistik disebut BPS, Badan SAR Nasional disebut Basarnas, Badan Standarisasi Nasional disebutnya BSN, Badan Tenaga Nuklir Nasional disebutnya Batan, Lembaga Administrasi Negara disebutnya LAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disebut LIPI, Lembaga Ketahanan Nasional disebut Lemhanas, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional disebut LAPAN, Lembaga Sandi Negara disebut Lamsanek, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disebut Perpunas, di mana merupakan bagian contoh dari lembaga negara non-kementerian maupun lembaga kementerian. Lembaga kementerian yang ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, Kementerian Perikanan, sehingga dapat kita lihat apa perbedaan dari kedua lembaga tersebut, di mana lembaga kementerian dipimpin oleh seorang menteri di dalam kabinet kepresidenan yang merupakan pembantu presiden dalam hal tugas-tugas dan melaksanakan perbantuan pemerintahan di kementerian yang dia pimpin, dan merupakan kabinet pembentukan dari seorang presiden yang memiliki kewenangan penuh dalam hal penetapannya. Lalu selain lembaga kementerian, ada pun lembaga pemerintah non kementerian, disingkat LPNK, adalah lembaga negara yang dibentuk dan dibuat untuk membantu proses pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu atau spesifik dari presiden. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.